Shalom, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan ya. Sudah memasuki hari yang baru. Tuhan Yesus selalu baik. Sangat baik. Ayo kita doa sama-sama. Tuhan terima kasih. Tuhan selamat pagi. Kami bersyukur untuk keadaan kami yang dahsyat yang selalu baik. Terima kasih kami telah memasuki hari yang baru. Terima kasih Tuhan. Engkau menjaga kami. Engkau sangat cinta sama kami. Terima kasih. Biar pengurapan-Mu turun bagi kami semua pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami beraktivitas banyak ya Tuhan hari ini. Tolong Tuhan, kami mau belajar. Kami mau mendengarkan Tuhan bicara apa. Berapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya ini bukan Kathy yang bicara, tapi Roh Kudus yang berbicara. Terima kasih. Shalom Tuhan turun atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Wow, Tuhan Yesus baik ya. Mari saudara, kita buka kitabnya di kitab Yohanes 8. Mulai dari ayat yang ke-30. Yohanes 8, mulai dari ayat yang ke-30. Judul kita hari ini adalah musuh terbesar kita adalah dirimu sendiri. Wow. Ya. Musuh kita itu bukan siapa-siapa, saudara. Musuh kita adalah diri kita sendiri. Ya. Musuh terbesar itu bukan siapa-siapa, bukan keadaan, bukan iblis, justru bukan, tapi diri kita sendiri. Jadi mari pagi hari ini kita belajar bagaimana caranya kita mengetahui musuhnya apa saja. Lalu yang kedua, bagaimana kita akan bisa melihat bagaimana mengatasi semuanya ini. Ya, ayo dibuka kitabnya, saudara. Di kitab Yohanes 8 ya, mulai dari ayat yang ke-30. Judul perikopnya di kitab ini adalah kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana kau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba yang tidak tetap tinggal dalam rumah, tetap tinggal dalam rumah. Tapi jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Katakan amin, saudara ya. Lihat. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, Yesus mengatakan apa? Coba kita lihat ayat yang di atasnya. Ya. Ayat yang di atasnya Tuhan Yesus bicara apa? "Apabila kamu meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Tuhan." Coba ya. Musuh terbesar adalah kita. Musuhnya adalah kita. Apa contohnya? Ketakutan, kekhawatiran, gak sanggup percaya, susah bangkit, ya, dikuasai kemalasan, tidak berdaya, tidak bisa berpikir, tidak bisa mengampuni, tidak mempunyai belas kasihan. Itu ada pada kita. Semuanya yang kita lakukan itu, terkadang kita itu gak sadar bahwa yang membuat kita terpuruk ya diri kita sendiri. Yang membuat penderitaan panjang itu kita sendiri. Makanya sebenarnya salah kalau dikatakan bahwa saya menderita seperti ini karena masa lalu mungkin, orang tua, pasangan, orang lain. Bukan, saudara. Makanya Tuhan katakan begini toh. Apabila, ayat yang ke-28 saudara ya, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Jadi saya ulang lagi, musuh terbesar kita itu tadi tuh ya, kekhawatiran, ketakutan, tidak berdaya, tidak mengampuni dan lain sebagainya itu. Apabila kita meninggikan Tuhan, maka kita akan tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Ini ayat yang ke-28. Sebelum kita bisa beroleh kemerdekaan seperti yang Tuhan Yesus katakan, berarti
Sewaktu kita takut, berarti jelas banget kita tidak meninggikan Tuhan. Sewaktu kita khawatir, sewaktu kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, kelemahan tubuh, tidak bisa mengampuni, tidak berdaya, sampai halnya kita mengalami kemalasan dalam hidup, gak bisa bangkit dan lain sebagainya, karena tidak meninggikan Tuhan. Makanya tidak tahu siapa Tuhan kita. Termasuk pada saat kita mengalami kekecewaan terhadap Tuhan. Kita tuh kan kadang suka kecewa sama Tuhan gitu kan ya. Termasuk ketika kita mengalami kekecewaan dengan Tuhan, berarti kita tidak meninggikan Tuhan. Karena kita tidak tahu siapa Dia. Jadi, seperti perikop yang ini, kebenaran yang memerdekakan, mengapa kita tidak merdeka, jelas banget di ayat ini. Dikatakan bahwa ketika kita meninggikan Tuhan, maka kita tahu bahwa Dia adalah Allah. Sesederhana itu Tuhan menyampaikan. Sesederhana itu Tuhan menyampaikan bahwa ketidaktahuan kita bahwa Dia itu adalah Allah pada saat kita berhenti meninggikan Tuhan. Meninggikan Tuhan itu yang seperti apa toh? Namanya meninggikan itu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, itu meninggikan Tuhan. Di sebelum-sebelumnya saya sudah ajarkan bahwa seringkali kita itu hanya menyampaikan permohonan. Kita tidak melakukan doa. Ya. Yang kita lakukan seringkali itu permohonan, bukan doa. Di sini dikatakan bahwa apabila kamu telah meninggikan, namanya telah itu berarti sudah toh. Berarti itu yang dilakukan, meninggikan sama dengan memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Sewaktu kita mengajukan permohonan, kita mengagungkan Tuhan atau menyuruh Tuhan. Nah, harus paham di level ini. Meninggikan Tuhan sama dengan mengagungkan Tuhan, sama dengan menghormati Tuhan. Itu meninggikan Tuhan. Tapi meninggikan Tuhan tidak sama dengan mengajukan permohonan. Karena mengajukan permohonan itu berarti meminta, satu. Lalu yang kedua, menyuruh. Jadi seringkali mengapa kita gampang lelah, gampang takut, gampang khawatir, karena kita seringnya adalah melakukan permohonan, bukan pujian. Itulah mengapa saya mengajarkan selalu harus satu paket, doa, pujian penyembahan, baca firman Tuhan. Maka kata Yesus, apabila kamu meninggikan anak manusia, apabila kamu menghormati anak manusia, apabila kamu menghormati anak manusia, apabila kamu menjunjung tinggi anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Nah, kalau kita kecewa sama Tuhan, berarti kita nggak tahu Tuhan toh. Sewaktu kita khawatir terus menerus, berarti kita nggak tahu Tuhan toh. Sewaktu kita diliputi dengan ketakutan demi ketakutan dan terus menerus sampai kita tidak bisa mengampuni orang lain, kita tidak tahu siapa Tuhan kita. Artinya kita tidak mengagungkan Tuhan selama ini. Lihat dikatakan, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Garis bawahi, diajarkan. Itulah mengapa jangan pernah skip firman Tuhan. Karena kalau firman Tuhan di skip, kita tidak tahu Bapa mengajarkan apa kepada Yesus. Kita tuh kan murid Tuhan Yesus toh. Bapa Yesus mengajarkan apa dalam kehidupan kita? Tuhan katakan jangan takut, ya berarti kita tidak takut. Bukan berarti kalau saya bilang bahwa berarti kalau manusia nggak boleh takut ya Bu. Bukan berarti begitu. Semua orang yang masih
tinggal di bumi ini, masih hidup, takut, khawatir, dan lain sebagainya itu, susah mengampuni termasuk, itu adalah hal-hal yang manusiawi tidak bisa melakukan itu. Tapi, bukan berarti kita akan diperhamba. Nanti di ayat berikutnya akan dijelaskan itu. Tapi bukan berarti bahwa itu sebagai kita itu kayak diperhamba dengan ketakutan. Ini maksud dari ayat yang ini jelas banget bahwa ketika kita itu berhenti untuk memuliakan Tuhan, maka kita akan diperbudak dengan semuanya itu. Ketakutan, kekhawatiran, gak bisa mengampuni, malas, gak berdaya. Nah, itu artinya kita tidak memuliakan Tuhan. Makanya saudara, jangan cuma mengajukan permohonan terus. Karena sewaktu kita hanya mengajukan permohonan, Tuhan aku minta diberkati, Tuhan aku minta untuk utangku lunas, Tuhan aku mau disembuhkan, Tuhan aku mau keluargaku dipulihkan. Itu namanya permohonan, saudara. Itu namanya permohonan. Dan itu tidak memiliki kuasa apapun kalau kita tidak menggunakan doa kita. Tidak akan punya kuasa apapun kalau kita tidak memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Apalagi tidak memperkatakan firman Tuhan. Maka permohonan itu tidak akan memiliki kuasa apapun. Mau mau mengajukan permohonannya sampai mulut berbusa, sampai engkau capek sendiri ngomongnya, selama tidak ada doa, pujian, penyembahan, memperkatakan firman Tuhan, semuanya itu akan sia-sia. Tuhan berkenan kepada orang yang diurapinya. Tuhan akan membela kepada orang yang diurapinya. Nah, Tuhan itu tidak memberikan urapan kepada kita itu sembarangan. Kita akan terima urapan Tuhan kalau apa? Kita datang kepadanya. Tuhan memberikan pengurapan, Tuhan memberikan keadilan, Tuhan memberikan pembelaan kepada orang yang diurapinya. Perkenanan Tuhan itu jauh lebih penting dari semuanya itu. Ya, jadi paham ya? Bahwa sewaktu kita meninggikan nama Tuhan, kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Amin. Lalu ayat yang ke-31, perhatikan. Maka katanya kepada orang Yahudi, maka kata Yesus kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, garis bawahi yang percaya. Anda masih percaya Tuhan Yesus gak sih? Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, ini syaratnya hanya untuk orang yang percaya loh. Orang percaya itu tuh artinya apa toh? Menaruh pengharapan kepada kita, kepada Tuhan. Kita nggak mungkin kan meminjamkan uang kita kepada orang yang sembarangan. Coba aja kalau ada orang nggak kenal sama kita, ucuk-ucuk datang kepada kita, Bu Kety, boleh nggak saya pinjam duit? Banyak sekali saudara, orang DM saya itu, Bu, boleh nggak saya pinjam duit? Nanti saya kembalikan ini. Terkadang saya itu tertawa gitu ya kalau baca-baca DM jemaat kayak begitu. Yang pertama, saya tidak kenal siapa kamu. Ya. Yang kedua, ya kalau akun kamu itu benar. Yang ketiga, saya aja nggak mau utang, masa iya saya mengajarkan Anda berhutang? Itu kan nggak masuk akal seperti itu. Nggak gampang menaruh percaya kepada orang yang tidak dikenal. Nah ini sama ini. Orang nggak kenal masa bisa dipercaya, dari mana? Mau bilang, Bu, saya pinjam duit, Bu. Anak saya belum bayar sekolah. Untuk ini. Sekalipun saya hamba Tuhan berhikmat juga, saudara. Nggak bisa main tipu-tipu. Maaf ya, Anda yang DM minta uang, maaf sekali. Ini firman Tuhan jelas banget. Saya tidak akan pernah mengajarkan jemaat yang model begini. Sama Kety aja minta gitu ya. Pasti dengan yang lainnya begitu juga. Mau keadaannya, ini sama kayak ini.
Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Firman Tuhan itu tidak akan pernah bisa melekat sama kita kalau kita nggak percaya. Percaya dulu. Tadi yang pertama adalah sewaktu kita tidak meninggikan nama Tuhan, kita tidak tahu siapa Tuhan kita. Betul? Lalu yang kedua, kalau kita tidak percaya sama Tuhan, maka lihat, kita tidak akan beroleh ini. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Jadi jangan pernah bangga jadi seorang Kristen kalau engkau tidak murid. Banyak orang itu masih suka jadi Kristen hanya sebatas KTP. Bangga banget jadi Kristen. Tapi do nothing, gak melakukan apa-apa. Hari Minggu kemarin itu, penyembahan, pujian penyembahnya tuh enak banget. Lagi nyembah enak gitu ya. Lagi muji Tuhan nyembah enak gitu. Udah berjalan 1 jam gitu ya, nyembah lagi enak gitu. Ada 2 orang anak muda, wah datang terlambat. Minta saya geser gitu ya, keluar gitu. Geser gitu. Gak ada kata permisi, sorry, shalom, gak ada. Main geser aja. Yang kedua, maaf ya, untuk para ushers. Kalau lagi nyembah, jangan coba-coba tepuk jemaat untuk menyingkir. Ini untuk usher ya, maaf ya, saya mau kasih tahu. Orang kalau lagi nyembah, dia lagi menghormati Tuhan. Jangan kau tepuk pundaknya untuk main geser begitu. Jemaat itu juga begitu. Kalau sudah tahu terlambat 1 jam, suruh duduk di belakang. Ini perhatian keras ya buat para usher. Kalau sudah tahu jemaatnya datang terlambat, jangan coba-coba mengganggu jemaat yang lain yang lagi nyembah. Ini sebelah saya itu nyembah gitu ya. Sebelah kami, saya itu kan duduk agak tengah gitu ya. Sebelah kami itu nyembah semua, itu nyembah. Main tepuk-tepuk aja. Ini kita lagi ngomongin tentang apa? Meninggikan Tuhan loh, menghormati Tuhan. Udah tahu telat sejam, jangan kau taruh di depan. Itu mengganggu yang lain. Dan yang kedua, jemaat, dengar baik. Kalau engkau terlambat 1 jam, mending kamu ikut ibadah yang selanjutnya. Lagian telat sampai 1 jam itu kan ngawur. Ya, telat sampai 1 jam itu ngawur sekali, mengganggu yang lain. Kalau kita mau bicara tentang menghormati Tuhan, kau datang ibadah 1 jam terlambat, mengganggu jemaat yang lain. Maaf saudara, maaf sekali. Penyembahanmu palsu. Itu 1 jam loh ya. Penyembahanmu palsu semua. Udah begitu duduk gitu ya, masih ngobrol sama sebelahnya gitu. Maaf sekali. Pengajaran yang seperti ini akan susah kau terima. Ketika untuk menghormati jam ibadah saja kau tidak mampu. Apalagi menghormati Tuhan. Ya. Di sini dikatakan, maka kata Yesus kepada orang Yahudi yang percaya. Makanya kalau kita itu nggak percaya sama Tuhan, susah sekali saudara ya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, makanya saudara, kita tinggal di dalam firman Tuhan. Jangan tidak baca firman Tuhan ya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Pentingnya kita baca firman Tuhan. Amin. Pentingnya kita baca firman Tuhan. Kita tinggal di dalam Tuhan. Ini kita belum ngomong tentang kemerdekaan ya. Tinggal dulu di dalam firman Tuhan. Orang yang tinggal dalam firman Tuhan itu artinya apa toh? Melekat ya. Memegang teguh itu. Melakukan. Di dalam rumah itu kan pasti ada peraturan ya. Para orang tua pasti punya peraturan ya terhadap anak-anaknya.
Demikian pula firman Tuhan. Orang tua memberlakukan peraturan terhadap anak-anak. Orang tua juga memberlakukan peraturan dengan pasangannya. Betul? Firman Tuhan juga begitu. Sewaktu firman Tuhan itu tinggal di dalam rumah kita kan tahu nih peraturannya seperti apa. Tuhan bicara apa, kita melakukan apa. Gitu kan ya? Nah, dari situ saudara, itu disebut dengan kita tinggal di dalam firman-Nya. Sewaktu kita tinggal di dalam firman-Nya, di situ baru dikatakan kamu benar-benar muridku. Jadi jangan pernah bangga jadi siapa nih yang muridnya Tuhan Yesus. Nah biasanya kalau guru sekolah minggu tanya, adik-adik siapa yang muridnya Tuhan Yesus? Saya, gitu kan ya. Nah sekarang saya tanya, ini kan bukan sekolah minggu. Saya mau tanya, saudara-saudara siapa yang murid Tuhan Yesus? Nah, murid Tuhan Yesus syarat utamanya yang tadi adalah percaya, yang kedua tinggal. Kita tidak akan pernah bisa jadi murid kalau kita nggak percaya. Men, kita tinggal di dalam firman itu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, ini sekarang masuk kepada pokoknya. Benar sama baik itu beda pengertian. Benar sudah pasti baik. Tapi baik belum tentu benar. Makanya firman Tuhan itu selalu disebutkan kebenaran. Kebenarannya itu tulisannya gede. Kebenaran. Nah, sewaktu kita percaya sama Tuhan, tadi syarat utamanya tadi pertama, itu basicnya di ayat yang ke-28, itu basicnya meninggikan nama Tuhan, berarti kita tahu siapa Tuhan kita. Amin. Yang kedua adalah percaya siapa Tuhan kita. Percaya dulu. Lalu yang ketiga, kita tinggal di dalam firman itu. 3 hal ini tadi tuh, begitu kita pegang, itu sebenarnya basic saudara ya. Itu sebenarnya yang harus ada di dalam orang Kristen. Itu yang harus ada di dalam orang Kristen. Jadi meninggikan Tuhan, mengetahui bahwa dia adalah Allah. Yang kedua dia percaya. Yang ketiga dia tinggal dalam firman. Itu yang harus, itu ciri utamanya orang Kristen itu. 3 hal ini. Di situ baru kita akan mengetahui kebenaran. Kebenarannya apa? Mengampuni itu kebenaran. Sabar itu kebenaran. Menanti-nantikan Tuhan itu kebenaran. Melakukan firman Tuhan itu kebenaran. Memberkati orang itu kebenaran. Memberkati orang yang membenci kita itu kebenaran. Melepaskan pengampunan itu kebenaran. Nah, sewaktu kita melakukan itu semuanya tadi itu, maka kita akan mengetahui. Makanya kalau ada orang mengatakan kepada kita, misalkan begini, Bu, gak gampang Bu mengampuni kesalahan orang. Saya rasa itu teori. Ada loh, saya itu membaca komenannya kayak begitu. Itu semua teori Bu, karena kenyataannya susah. Nah, karena tidak tahu kebenaran. Itu tadi berarti 3 hal itu tidak dilakukan. Dia tidak tahu siapa Tuhannya, dia tidak menaruh rasa percaya kepada Tuhan, dan dia tidak tinggal di dalam firman. Makanya mengatakan bahwa firman Tuhan itu hanya teori. Susah mengampuni. Hidup terus-menerus dalam ketakutan. Hidup terus-menerus dalam kekhawatiran. Maaf ya saudara, takut khawatir itu biasa. Saya juga pernah kok. Bahkan sesekali saya juga pernah merasakan seperti itu. Tetapi jangan itu sampai mengikat dalam kehidupan kita. Karena sewaktu kita takut yang sungguh-sungguh takut, maka kita tidak percaya Tuhan. Tuhan katakan janganlah kamu takut. Sewaktu murid Tuhan Yesus mengatakan, itu hantu. Jangan takut, aku ini, gitu kan. Tuhan Yesus bilang begitu kan. Artinya apa? Kalau Tuhan mengatakan jangan takut, ya jangan takut.
Tuhan aku takut Tuhan, Tuhan aku takut Tuhan. Tolong aku ya Tuhan, tolong hamba-Mu yang gak ngerti ini, yang aku gak tahu harus seperti apa. Seringkali saya bilang begitu sama Tuhan. Justru pada saat ketakutan itu langsung saat itu doa, saudara. Amin. Jadi kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Makanya itulah pentingnya kita meninggikan Tuhan, kita percaya sama Tuhan, kita tinggal di dalam firman Tuhan, sehingga kemerdekaan kita terima. Tadi musuh terbesar kita apa saudara? Ketakutan, kekhawatiran, males, gak punya kekuatan, gak bisa mengampuni, gak bisa memberkati, pelit, dan lain sebagainya. Itu musuh kita sebenarnya. Bukan manusia, bukan siapa-siapa. Ini tunjuklah diri sendiri. Kapan hari saya ketemu sama jemaat lama gitu saudara ya. Udah lama banget saya gak pernah ketemu sama orang ini. Waktu saya ketemu begitu dia bilang, Bu Kety, saya lagi sakit GERD Bu. Sakit GERD saya kambuh. Loh, saya itu mengenal orang itu udah lama banget. Ketemu lagi, saya pikir ya sudah baik gitu ya. Ketemu lagi, loh kok sakit GERD kenapa? Ya Bu, saya tuh takut Bu, ini. Jangan membiasakan diri apa-apa takut. Makanya pengucapan kata, ngomong itu tuh hati-hati saudara. Firman itu ada di dekat mulut. Mujizat itu ada di dekat mulut. Makanya kalau firman dan mujizat itu tidak pernah diperkatakan, maka sebaliknya yang terjadi. Contohnya sederhana, saudara. Aduh aku takut. Ini gimana ya? Aku takut. Berapa sering pengucapan kata aku takut itu? Maka itu yang akan mendominasi pikiran kita. Takut, khawatir. Saya juga pernah mengalami kelemahan tubuh. Kalau udah sakit kepala, orang kalau kelemahan tubuh itu ya, apalagi kalau stres gitu ya, wah pikirannya negang gitu kan. Itu kan kepalanya langsung puan gitu ya. Ya sebelah sini tuh langsung kaku banget. Waduh Tuhan, gimana ini Tuhan? Aku takut Tuhan. Ini gimana ya ini? Nah, kalau sudah tegang, takut begitu, pasrahkan diri untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kan kita syarat utama tadi apa? Meninggikan Tuhan toh. Supaya kita tahu bahwa dia adalah Allah. Mengapa kok kita harus tahu bahwa dia Tuhan adalah Allah? Orang dia yang punya langit dan bumi kok. Kalau dia yang menciptakan langit dan bumi beserta isi-isinya, ya itulah akibatnya waktu kita tidak percaya sama yang membuat langit dan bumi ini sama isi-isinya. Maka yang terjadi adalah kekhawatiran yang sampai kepalanya sampai mau pecah. Karena kita tidak meninggikan ayat 28-nya gak dilakuin. Tidak mengagungkan Tuhan, tidak meninggikan Tuhan. Makanya khawatir jadinya. Kepalanya udah mau pecah. Saya ini kan sebenarnya mau pindah rumah saudara ya. Saya tidak tahu harus seperti apa. Saya punya anak komsel itu bertanya, kakak gembala mau pindah kemana? Saya bilang tunggu Tuhan bicara apa dulu ya. Wah ditanya lagi, kakak gembala mau pindah kemana? Tunggu sebentar ya, Tuhan belum bicara gitu. Sampai suatu kali itu ya, mereka bertanya-tanya, ini kok kakak gembala ngomongnya tunggu dulu Tuhan bicara apa, tunggu dulu bicara apa. Yang pertama adalah, saya membiasakan diri untuk apa? Tanya dulu sama Tuhan. Gak sembrono untuk buat keputusan. Yang kedua adalah, saya pun harus mengajarkan kepada orang lain, termasuk anak komsel, untuk apa? Mengajarkan kepada jemaat juga untuk apa? Untuk kita ini mengandalkan Tuhan terlebih dahulu. Kan kita itu kalau kepepet biasanya apa? Susah mendengar suara Tuhan. Nah ini perlu hati-hati. Segala sesuatunya harus sesuai dengan apa kata Tuhan. Makanya kalau kita mengedepankan itu,
sekalipun keadaannya saya kepepet, sekalipun keadaannya saya tidak tahu harus berbuat seperti apa, stres frustrasinya kalaupun muncul hanya sesekali, tapi tidak mengganggu aktivitas. Gak ada ceritanya GERD, sakit kepala yang sampai tegang, emosional, sensitif, sampai berhenti pelayanan dulu, atau kemana gitu ya. Masa ke Pamulang sih Paula. Ya, jadi belajar saudara. Ini keren sekali loh firman Tuhan. Ini Tuhan baru kasih saya ayat firman Tuhan ini baru tadi saudara. Dibukanya sama Tuhan, lihat. Kita harus menjadi, saya berdoa pagi hari ini yang ikut live, memiliki kemerdekaan hati. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Tinggikan Tuhan terlebih dahulu. Supaya kita tahu siapa Tuhan kita. Gak usah takut dengan apa yang sedang kau alami. It's okay. Tuhan katakan tinggikan Tuhan saja. Yang kedua, taruh rasa percayamu kepada Tuhan. Kenali siapa Tuhan kita. Amin. Tinggal di dalam firman Tuhan. Baca terus firman Tuhannya terus. Jangan pernah berhenti, terus. Yang tahu betul siapa saya itu adalah anak-anak komsel saya punya. Tanya deh sama mereka bagaimana cara saya hidup. Saya enggak sembarangan bikin keputusan. Saya enggak sembarangan saudara. Ngomong apa gitu enggak sembarangan. Tunggu dulu Tuhan bicara apa, tunggu dulu. Kalau Tuhan belum ngomong, saya enggak akan melakukan apa-apa. Bantuan itu banyak saudara. Oh kamu bisa tinggal di sini, oh kamu bisa ini, oh iya saya bisa ini. Sebentar ya, saya doa dulu. Kenapa saya harus doa? Tunggu dulu, Tuhan mau tuntun apa? Karena kalau keputusannya salah, seringkali yang membuat penderitaan kita panjang tuh karena apa toh? Buatnya keputusannya salah. Karena tadi tuh tidak sabar. Tuhan suruhnya apa? Biarlah kasih itu apa toh? Sabar. Sabar termasuk salah satunya adalah sabar menantikan Tuhan. Itulah waktu. Jadi dampaknya waktu kita tinggal dalam firman Tuhan tuh itu. Punyai rasa kesabaran, menanti Tuhan bicara apa dulu. Ya, ojo gerusa-gerusu. Jangan cepat-cepat buat keputusan. Makanya kalau misalkan mau pinjam duit nih saudara, entah itu pinjam bank atau pinjam kemanapun, tunggu dulu Tuhan bicara apa. Seringkali kita itu yang kita lakukan hanya permohonan. Tuhan, aku berdoa supaya aku dikasih kesempatan pinjam duit buat bayar ini. Tuhan, aku berdoa supaya aku bisa dapat uang dengan cepat. Itu permohonan. Makanya penting sekali doa puja penyembahan. Firman Tuhannya dibaca supaya kita mendengar Tuhan bicara apa. Supaya kita itu kalau ngambil keputusan tidak dengan telinga kita sendiri. Nih lihat ya, musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Kita mengambil keputusan salah itu juga karena ini loh, tunjuk diri sendiri. Kalau Tuhan gak suruh apa-apa, jangan lakukan apa-apa. Amin ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenarannya adalah kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu mengampuni. Ya, sewaktu kita susah melakukan itu wajar, kita manusia. Tapi bukan berarti tidak dilakukan, maaf ya. Firman Tuhan, terkadang kita susah melakukan, saya katakan wajar. Tapi bukan berarti tidak dilakukan, harus dilakukan. Walaupun wajar, susah dilakukan. Paham ya? Pahami betul-betul. Kalau kita susah melakukannya, kita minta sama Tuhan. Tuhan, aku susah banget mengampuni orang ini. Orang itu jengkelin banget Tuhan. Misalkan begitu ya, kita ketemu sama manusia toksik begitu ya. Jengkelin banget gitu. Tuhan, aku harus apa ya? Tuhan, aku harus bagaimana ya? Nah, kita tuh bisa tanya sama Tuhan. Tuhan, aku harus bagaimana nih, anakku belum sekolah. Anakku belum sekolah. Anakku belum bayar sekolah.
Aku harus bagaimana Tuhan? Minta tanya sama Tuhan. Kalau Tuhan belum ngomong apa-apa nih, banyak orang mengatakan begini, Bu, mendengar suara Tuhan itu bagaimana? Tinggal dalam firman-Nya. Percaya kepada Tuhan. Amin. Meninggikan nama Tuhan ini. Ayat yang tadi tuh. Mulai dari ayat yang ke-28 itu dibaca syaratnya. Untuk kita bisa mengetahui isi hati Tuhan, lakukan yang ini. Karena sewaktu kita melakukan semuanya itu, kita akan memiliki jiwa yang merdeka. Jadi kalau engkau gampang GERD, gampang dikit-dikit kepalanya pusing, langsung pening. Ada orang itu tidak memiliki kemampuan di dalam apa? Mengelola emosional. Biasanya orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola emosional dengan benar, gampang sakit kepala dan gampang sakit lambung. Pentingnya kita melakukan ini. Meninggikan nama Tuhan, percaya, tinggal dalam firman-Nya. Nah, 3 hal itu lakukan. Bu, udah doa loh Bu. Karena yang kau lakukan permohonan, maaf ya. Jadi harus tahu ya, engkau ini melakukan permohonan apa doa. Nah, yang namanya doa itu bersyafaat. Contohnya begini, kemarin saya itu luar biasa saudara. Saya itu paling suka sekali kalau ada jemaat yang mau bertumbuh. Ini tiba-tiba orang ini, dia menghubungi saya begini. Bu, saya punya beban untuk doa keliling. Kenapa kok engkau punya beban untuk doa keliling? Karena di rumahnya, di kompleknya dia itu sudah ada 2 kali pembunuhan dan 1 kali bunuh diri. Lalu ada lagi, ya karena di situ kompleknya itu banyak premannya Bu. Mereka tukang palak, mereka tukang ini. Oke. Lalu, ya Bu, di sana itu ada banyak sekali orang-orang frustrasi, orang-orang yang ini, ya gitu. Sewaktu saya langsung kalau ada jemaat yang model kayak begitu, udah langsung tak telepon. Pasti udah langsung tak telepon ini orang kayak gini. Kenapa saudara? Ini pasukan. Yang pertama ini pasukan. Yang kedua, si ibu ini dulunya dia konsultasi sama saya tentang pasangannya. Ya kita doakan gitu ya, dan lain sebagainya. Dan dia ternyata apa? Dia dipakai Tuhan. Dia mau dipakai Tuhan. Dia banyak bertanya, misalkan, Bu kalau doa seperti ini bagaimana? Bu kalau ini, orang kayak begini udah langsung tak telepon. Kamu pasukan. Kamu luar biasa banget. Itulah tujuannya penginjilan tuh kayak begini. Jangan cuma datang ke Kathy cuma masalah terus. Dipakai sama Tuhan. Tuhan, aku punya masalah banyak banget Tuhan. Aku harus apa Tuhan? Benih itu harus ditabur, saudara. Kalau benih tidak kau tabur, kau tidak akan pernah mengalami pertumbuhan apa-apa. Kalau fokusmu hanya persoalan pribadi, maka engkau tidak akan menabur benih. Suatu kali, saudara, ada orang, kita lagi diskusi begitu ya, sama teman begitu. Teman bilang begini, saya dulu Kak, makanya nasi sama garam. Betapa kami susah dalam kehidupan. Pas lagi ngomong kayak begitu, saya baca DM dari jemaat. Bu, kenyataannya, kalau Tuhan mengasihi kita, kenapa saya dibiarkan Bu? Saya seharian Bu, saya gak ada makanan sama sekali. Katanya Tuhan memberkati. Tapi saya seharian tuh bisa Bu, saya gak punya makanan. Saya hanya minum air putih, itu pun pemberian orang. Sewaktu saya baca itu, tahu saudara, apa yang Tuhan katakan kepada saya? 2 hal ini yang Tuhan katakan kepada saya. Dengar baik, ini penting. 2 hal yang Roh Kudus katakan kepada saya. Yang pertama, sewaktu kita gak punya apa-apa, respon pertama itu penting. Karena respon itu yang membuat perkenanan Tuhan turun. Bukan Tuhan gak punya belas kasihan engkau sampai gak bisa makan. Karena respon pertamanya udah salah. Contoh. Hidup kok kere kayak gini ya. Kebangetan banget ya, duit aja gak punya. Nah ini respon salah. Maaf sekali. Makanya perkenanan Tuhan gak bisa turun. Mulutnya gak dijaga. Respon berikutnya apa? Ketika salah. Tidak mencari Tuhan terlebih dahulu. Lalu yang kedua ini penting. Tadi responnya udah salah.
Yang kedua ini tidak kalah pentingnya. Apa yang menyebabkan kita pernah melakukan itu? Yang kedua itu adalah engkau tidak menabur benih. Makanya hidupnya susah. Benih itu kan gak harus uang toh. Contoh nih, banyak orang selalu punya pemikiran begini. Ya kalau hidupmu susah ya nggak usah menolong orang, itu udah salah. Yang kedua, bu hidup saya aja kurang kayak begini kok mau memberkati orang, itu udah salah. Yang ketiga, tidak menabur benih, contohnya apa? Gerejanya jauh bu, transportnya mahal, itu udah salah. Jadi dua hal ini yang harus kau pegang. Bagaimana kita memperlakukan Tuhan? Satu. Yang kedua, benihnya yang kau tabur apa? Selama dua hal ini kita tidak lakukan, yo pantas aja kita mengalami itu. Maaf sekali, saya bersimpati dengan orang yang seperti itu. Ya, jangan sampai ada kejadian nasi dan garam. Pahami betul bahwa Allah kita adalah Allah yang kaya raya. Firman Tuhan tidak akan pernah terjadi. Tuhan itu pasti malu, saudara. Kalau melihat anaknya, anak kesayangannya. Anda dan saya itu kan biji mata Tuhan. Betul. Anda dan saya adalah biji mata Tuhan. Gak mungkin Tuhan akan perlakukan kita tidak baik. Apalagi sampai gak bisa makan. Gak mungkin, saudara. Dua hal ini pegang dulu. Cara kita memperlakukan Tuhan itu penting. Lalu yang kedua, benihnya apa yang kita tabur? Saya ini orang yang suka sekali ngasih orang makan. Saya ini tukang makan, saudara ya. Saya suka makan, saya suka kuliner. Saya juga tukang masak, saya suka masak. Saya paling suka sekali orang datang ke rumah saya, ayo makan. Kadang saya itu suka posting makanan gitu ya, saya taruh gitu ya di Instagram saya gitu ya. Saya bilang ayo makan. Terkadang saya itu bungkusin makanan gitu ya. Saya bawa keluar gitu. Saya itu sebenarnya tuh paling cepat nangis kalau ngasih makan ke jalanan-jalanan. Saya biasanya nyuruh orang bagiin, saudara. Karena saya itu tukang nangis kalau ngasih makanan ke orang-orang jalanan gitu. Suka ndak bis. Saya itu kan orangnya, saya sekalipun kayak gini gampang nangis, saudara ya. Gampang iba gitu sama orang. Jadi apa yang menyebabkan pada akhirnya sekalipun saya ndak punya apa-apa, saudara. Tapi saya punya kulkas nggak pernah kosong. Saya itu nggak pernah makanan di meja saya itu kosong, nggak pernah, saudara. Anak-anak komisa saya itu kalau datang ke rumah gitu ya, jemaat yang datang ke rumah saya itu suka gini, ini kok selalu makanan berlimpah ya? Saya bilang ini pemberian orang, yang ini pemberian orang, yang ini pemberian orang. Apa yang kau tabur? Saya bukan orang kaya juga. Apa yang kau tabur? Karena sewaktu kita nabur sebenarnya kita lagi apa? Melakukan firman Tuhan. Sewaktu kita melakukan firman Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Jadi jangan pernah mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Tapi gak pernah saat teduh. Tapi gak pernah nabur. Tapi datang ibadah terlambat. Tapi tidak pernah melayani. Ya gak bisa mengasihi Tuhan. Nah, apa korelasinya dengan kebenaran yang memerdekakan itu? Kebenarannya adalah tabur benih, itu kebenaran. Firman Tuhan katakan udah jelas banget. Sewaktu aku, kata Yesus, sewaktu aku telanjang engkau tidak memberi aku pakaian. Sewaktu aku di penjara, kata Yesus, engkau tidak kunjungin aku. Ini bicara tentang apa toh? Salah satunya tabur benih itu tadi tuh. Jangan tunggu, banyak orang itu tunggu hidupnya berubah dulu, enak dulu, baru nabur. Telat, saudara. Telat. Menabur benih itu jangan tunggu arah angin, kata pengkhotbah. Karena kalau kita nunggu arah angin, yang ada kita gak punya kesempatan. Yang ada kita gak punya kesempatan, saudara. Kalau mindsetmu hanya mengatakan bahwa, ntar dulu saya aja kebutuhannya kurang.
lalu nggak mau nabur, kau akan minta panenan seperti apa? Ya, betul. Jangan tunggu semuanya berubah dulu. Iya kalau pas lagi kaya raya, terus inget Tuhan. Lah kalau enggak inget, boro-boro mau memberkati orang lain, inget Tuhan aja juga enggak. Seberapa banyak 99 itu inget sama Tuhan. Begitu terima mujizat, bye Tuhan. Yang melakukan cuma satu. Dari 100 orang yang mencari Tuhan, 100-100-nya terima mujizat. Yang datang kepada Tuhan Yesus dan melakukan firman Tuhan serta mengikuti Tuhan Yesus cuma satu. Yang 99, bye Tuhan. Ya. Jadi kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sekalipun kau nggak punya apa-apa, jiwamu akan menjadi jiwa yang merdeka. Kenapa, saudara? Jiwa yang merdeka itu adalah jiwa yang mau nih loh melakukan firman Tuhan ini. Jadi perhatikan, taburan apa, benih apa yang kau tabur. Nih ya, tadi sudah jelas banget dikatakan meninggikan Tuhan. Ya, berarti kita melakukan pujian penyembahan. Yang kedua, kita adalah percaya sama Tuhan. Yang ketiga, tinggal di dalam firman, baca firman Tuhan, renungkan dan lakukan itu. Tuhan ngomong apa, lakukan. Karena itu tuntunan. Tadi kan saya sudah saksikan toh, saya tidak gampang buat keputusan. Saya selalu tunggu dulu Tuhan bicara apa. Saya ngalami hal-hal kepepet. Minggu-minggu kemarin itu saya tuh ngalami hal-hal yang kepepet terus, saudara. Saya itu selama menjadi hamba Tuhan, saya diperhadapkan dengan istilah kepepet itu berkali-kali. Tapi itu tidak merusak pikiran saya atau tidak mengganggu aktivitas saya. Kenapa? Andalkan Tuhan. Yang terpenting lakukan aja ini. Meninggikan Tuhan, percaya, tinggal dalam firman Tuhan. Karena dengan itu, mengetahui kebenarannya. Kebenarannya apa? Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, ada kekuatan baru. Waktu kita menanti-nantikan Tuhan, ada mujizat. Waktu menanti-nantikan Tuhan, gak perlu ada kelemahan tubuh. Makanya sudah berapa lama, saudara? Berapa lama saya gak pergi ke kantor, saudara? Saya ini orang kantoran sebelum-sebelumnya. Berapa lama saya gak pergi ke kantor, saudara? Tapi saya melakukan apa yang Tuhan mau. Kuncinya adalah ketika kita menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan senangkan hati kita. Menyenangkan hati Tuhan tuh kayak apa toh, saudara? Saya itu tuh dulu tuh ya, saudara, mendengar saya punya leader. Menyenangkan hati Tuhan. Dia berkali-kali ngomong begitu. Senengin hati Tuhan. Cuma denger tapi gak ngerti. Sampai di otak tuh gak ngerti. Menyenangkan hati Tuhan kayak apa sih? Baru setelah itu, saudara ya, wah, Tuhan bukakan. Saat bertanya sama Tuhan. Tuhan. Leader tuh suka ngomong menyenangkan hati Tuhan. Itu maksudnya apa toh Tuhan? Lalu Tuhan bukakan. Menyenangkan hati Tuhan tuh kayak gini, Kathy. Wah, dibukain sama Tuhan detail banget. Mengampuni orang itu menyenangkan hati Tuhan. Menabur tadi itu menyenangkan hati Tuhan. Gak punya alasan. Misalkan contohnya ya, gerejanya jauh. Aduh bu, gerejanya jauh. Itu menyenangkan hati Tuhan. Gerejanya jauh, tetap pergi. Saya beberapa waktu yang lalu, saudara ya, lagi ada sebuah pelayanan begitu. Memang hujannya gede banget. Hujannya gede sekali. Untuk saya untuk mencapai ke sana agak kesusahan. Ini gede banget, saya mesti bagaimana ya? Lalu ya puji Tuhan gitu ya, saya barengan sama teman-teman pelayanan Tuhan yang lainnya begitu. Ayo kita berangkat bareng-bareng aja. Gitu ya, saya jemput jemaat dulu. Kemudian kita pergi bersama-sama, pergi ke Intercon begitu ya. Kita sama-sama begitu. Lalu kemudian saya telepon kepada salah satu anak pelayanan saya. Saya tanya, kamu di mana? Saya lagi nunggu hujan berhenti. Kayaknya saya gak ibadah deh, hujan dari tadi. What? Gak pergi ibadah gara-gara hujan? Ini anak dikasih pekerjaan sama Tuhan. Keren loh. Diberkati Tuhannya luar biasa. Pantas gak
waktu ngomong begini, hujan Kak, dari tadi hujan, saya nggak datang aja deh. Maaf saudara ya, saya harus sampaikan. Jangan punya mental seperti ini. Datang ibadah hanya karena hujan. Kalau hanya karena hujan engkau skip ibadah, engkau salah besar. Jangankan meninggikan Tuhan, say thank you sama Tuhan atas pemberian Tuhan aja, engkau enggak. Terlebih hari itu saudara, hari itu tuh pas banget adalah hari gajian. Baru juga terima gaji, hujannya memang gede. Tapi gedenya cuma sebentar loh. Enggak Kak, hujannya gede, saya enggak ibadah deh. Sementara dia dikasih tugas untuk ngambil jemaat yang lainnya, untuk dibawa begitu. Karena kalau dia tidak ada, berarti jemaat yang lainnya juga enggak berangkat. Pernah mikir enggak menyenangkan hati Tuhan? Ya kalau engkau bisa sehat sampai terus. Maaf ya, maaf sekali. Kalau sampai sakit, gak ada kesempatan toh untuk ibadah. Kalau terjadi sesuatu hal, gak ada kesempatan lagi buat ibadah. Terus piye? Itulah kenapa musuh terbesar itu kita. Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Ya kan saya gak datang ibadah kan karena hujan. Bukan. Musuh terbesarmu adalah malas. 1. Musuh terbesarmu adalah pelit. 2. Yang ketiga, musuh terbesarmu adalah engkau tidak bisa menghormati Tuhan. Tunjuk diri sendiri. Makanya kita tidak pernah memiliki jiwa yang merdeka karena ya kayak gini. Kita tidak mau meninggikan Tuhan, tidak percaya sama Tuhan. Kita hitung-hitungan sama Tuhan. Makanya tadi saya diingetin sama Tuhan tentang tabur benih itu. Karena suka hitung-hitungan sama Tuhan. Hidup susah kok. Bu, kan ngasih persembahan itu kan harus dengan kerelaan hati. Betul. Tapi jangan kau cari posisi aman. Kan kerelaan hati itu beda tipis sama pelit loh ya. Kerelaan hatiku 2.000. Cara membandingkannya gampang saudara. Misalkan engkau mau menabur. Ini bukan tentang nominal sebenarnya. Tapi lihat pada dirimu sendiri. Kira-kira kalau aku ngasih segini, ini layak enggak ya aku kasih ke Tuhan begini? Bandingkan kalau engkau lagi nyumbang ada pernikahan. Kalau engkau nabur angpau ke orang yang menikah atau ke ini biasanya gede-gede, ya kan? Tapi giliran untuk Tuhan, lalu kita menggunakan standar, kan tunggu kerelaan hati Bu Keti. Nah, engkau menggunakan standar itu. Tapi begitu untuk kondangan, ya kalau ada yang ulang tahun, kita jor-joran. Kita lupa menggunakan standar yang tadi itu. Kan sesuai dengan kemampuan Bu Keti. Kenapa nggak lakukan itu? Jadi waktu engkau menabur, kamu lihat, Tuhan, seperti seorang wanita yang dia ngasihnya apa? Cuma recehan tadi itu. Dia memberi karena apa? Kekurangannya. Artinya apa toh? Bukan tentang nominalnya. Tapi waktu engkau nabur itu, engkau lihat layak nggak ini dikasih ke Tuhan? Cara ngeliatnya begitu. Jangan mengedepankan tentang, kan itu butuh kerelaan hati Bu Keti. Memang betul butuh kerelaan hati. Tapi beda tipis loh ya. Kalau engkau menaruh standarnya adalah standar yang tadi itu. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Nggak ngasih. Jangan heran kenapa kita hidupnya dalam kekurangan karena tidak ada benih yang ditabur. Jangan heran kita nggak panen apa-apa karena benihnya nggak ada.
Itulah mengapa jiwamu gak punya rasa merdeka, karena ya itu tadi. Gak ada benih yang ditabur. Percaya Tuhan, iya. Melakukan firman Tuhan, iya. Meninggikan nama Tuhan, iya. Sama seperti si pemuda yang ditanya sama Tuhan. Si pemudanya itu tanya, Tuhan gimana caranya supaya bisa masuk dalam kerajaan sorga? Oh, kamu harus melakukan ini ya. Hukum Tauratnya disebutin nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngelihat hatinya. Oh, di hatinya ke uang ini. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Jual semua harta milikmu, berikanlah kepada orang miskin. Maka apa yang terjadi? Anak muda itu dengan hati yang sedih, dia meninggalkan Yesus. Apa yang ada dalam hatimu? Kalau hatimu ada di situ, disitulah kamu berada. Artinya apa? Kalau engkau cinta uang, maka matamu akan tertuju kepada uang terus. Kalau matamu tertuju kepada ketakutan, maka hatimu akan penuh dengan ketakutan terus. Makanya musuh terbesar itu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Seharusnya saya frustrasi, saudara. Waktu kepepet, waktu saya nggak punya rumah itu. Kepepet, nggak ada rumah. Saya nggak tahu harus tinggal di mana. Kepepet semua. Selama melakukan yang ini. Coba lihat, saudara. Ada nggak saya nggak pelayanan? Ada nggak kosong gitu ya? 2 minggu kosong, nggak ada saat teduh live. Ada nggak, saudara? Tetap loh. Bahkan dalam kondisi terpuruk sekalipun, udah ke pojok terpuruk, nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba ada kami pelayanan Tuhan gitu, ada telepon saya, Kathy, nanti kita doa keliling ya. Itu dalam kondisi saya habis doa, terpuruk kondisinya, saya diminta untuk doa keliling. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan doa keliling atau enggak? Tuhan katakan apa? Pergi. Ini namanya nabur benih, saudara. Ini namanya nabur benih. Seharusnya kan frustrasi, ya enggak? Seharusnya kan stres. Orang udah kepepet kok, udah ke pojok kok. Gak bisa apa-apa kok. Tabur benih. Makanya pulang dari doa keliling, gak ada stres. Gak ada frustrasi, gak ada apa-apa. Telepon masuk, wah, Kathy, kamu mau nggak tinggal di sini? Ini. Kathy, kamu mau nggak ini? Wah, udah banyak orang yang lagi ini. Segala sesuatunya akan disediakan Tuhan waktu apa? Kita menyenangkan hati Tuhan. Makanya tanya pada diri sendiri, kok tabur benih apa? Kalau jemaat yang kayak tadi tuh, dia tanya tentang, Bu, caranya doa keliling itu seperti apa? Dia lagi nabur benih loh itu. Waktu engkau mengunjungi orang yang lagi sakit, waktu engkau mengunjungi orang yang lagi frustrasi, sementara dirimu sendiri sedang frustrasi juga, engkau lagi nabur benih. Jadi jangan dikonotasikan kalau nabur benih itu selalu uang. Makanya pentingnya kita tuh baca firman Tuhan, supaya pengetahuannya nggak cetek seperti itu. Bu, kondisinya saya aja kayak gini susah. Ya maaf, kalau batasanmu pengetahuannya hanya sebatas itu, wes toh, aku yakin sungguh kok gak baca firman Tuhan. Ya, amin. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sekarang Anda gak merdeka apa? Sekarang coba, engkau gak merdeka apa sekarang? Dengan segala ketakutanmu dan kekhawatiranmu, itu seharusnya tidak akan mengikat kita, terjadi hanya sesekali. Tapi jangan mengikat kita, karena nanti kalau mengikat jadinya nanti kayak ide ayat ke-34. Tapi sebelum itu kita bahas dulu sebelumnya. Jawab mereka. Merekanya ini adalah murid-murid Yesus ya, orang-orang Yahudi itu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa.
Hamba dosa tuh kayak apa tuh saudara? Dosa itu tuh kan tidak pengertiannya tidak hanya membunuh, mencuri, menipu, nggak menghormati siapa-siapa, itu termasuk dosa loh. Tidak menghormati orang tua, nggak menghormati mertua, itu termasuk dosa loh. Nggak mengampuni kesalahan orang, itu termasuk dosa loh. Dosa itu pengertiannya apa toh? Tidak melakukan firman Tuhan itu dosa. Jadi dosa itu bukan mencuri, membunuh, membegal, menipu. Tidak melakukan firman Tuhan itu dosa, saudara. Makanya sewaktu orang tidak mau mengampuni kesalahan orang, Tuhan kan saklek banget bilangnya. Kalau engkau sendiri tidak mau mengampuni kesalahan orang, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Saklek nggak itu ngomongnya? Saklek. Karena selalu ada konsekuensi orang tidak mau mengampuni kesalahan orang itu apa? Sakit penyakit. Konsekuensinya itu. Yang kedua, konsekuensi orang nggak mau mengampuni apa? Susah terima terobosan. Saya punya teman saudara, dia tuh hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Orang kalau diliputi dengan kepahitan, perilakunya, perkataannya pasti nggak membawa berkat. Temannya lagi melakukan apa, diomongin terus. Nanti dia ketemu sama siapa, diomongin terus. Karena apa? Sesungguhnya kalau waktu dia ketemu dengan orang-orang, dia menceritakan orang-orang, dia sedang apa? Dia sedang menebarkan kebencian. Itu kan musuh terbesar itu. Dosa nggak kayak gini? Dosa. Karena Tuhan sudah jelas banget mengatakan bahwa ampunilah kesalahan orang, supaya Bapamu di surga mengampuni. Bapa di surga mengampuni apa? Kalau mengampuni itu seperti apa? Kesembuhan atas sakit penyakitmu akan terjadi kalau engkau beres dulu. Ya. Gak perlu ada sakit kepala, gak perlu ada stroke, gak perlu ada kanker, gak perlu ada sakit penyakit yang lainnya. Sewaktu mau mengampuni kesalahan orang. Kita seringkali khawatir, takut dan lain sebagainya karena tidak tabur benih. Lalu yang kedua Tuhan katakan apa? Sewaktu kita tidak mau mengampuni kesalahan orang, terjadilah sakit penyakit. Saya pernah mendoakan seseorang, saudara. Dia tulang belakangnya tuh mengalami sakit. Dan Tuhan katakan kepada saya, ampuni dulu kesalahan orang. Saya sampaikan kepada jemaat itu, Ibu, kalau Ibu mau sembuh, Tuhan katakan ini, tapi tolong uji saya ya Bu. Ibu lagi sakit tulang ya. Saya waktu itu nggak tahu saudara. Karena waktu itu lagi live begitu ya. Lagi live begitu, saya tanya, saya bilang sama ibunya, Ibu, Tuhan katakan kalau Ibu mau sakit tulangnya itu sembuh, Ibu ampunin dulu kesalahan orang. Padahal Ibu itu belum ngomong sama saya kalau dia lagi sakit tulang. Lalu dia nangis. Dan dia angkat tangannya dengan penuh kesakitan. Bu, saya angkat tangannya agak sakit. Gak apa-apa, pelan-pelan. Mencoba untuk angkat tangan pelan-pelan gitu ya. Dia kemudian nangis saudara. Saya bilang terus aja, terus. Nyembah Tuhan sampai hatimu tenang. Begitu hatimu tenang, sebutin namanya. Sebutin namanya. Waktu sebutin namanya memang kau pengennya rasanya muntah. Memorimu teringat kembali kau disakiti. Gak apa-apa, sebutin terus. Sebutin terus. Saya pernah ada konflik sama teman dekat saya, saudara. Wah, hati saya itu sakit banget pada waktu itu. Orang kalau sakit hati pasti susah mengampuni kan? Jangankan mengampuni, sebut nama aja susah. Ya enggak? Apa yang terjadi? Susah doa, ya toh? Sakit kepala kan pasti kalau orang lagi konflik, sakit kepala, pikirannya kemana-mana. Ya itu musuh terbesar. Karena apa? Yaitu tadi, susah mengampuni. Jadi berantakan gak? Pelayanan berantakan, gak bisa doa dan lain sebagainya. Karena apa? Tidak bisa mengampuni. Saya doa terus. Ternyata rupanya saudara, teman saya itu juga melakukan yang sama. Dia juga doa, Tuhan, aku mau pemberesan sama Kathy, Tuhan. Ternyata dia juga doa. Saya juga doa. Dua-duanya apa?
mengikis habis musuh yang terbesar yang ada di dalam diri sendiri. Tuhan, aku minta ampun Tuhan. Dia juga doanya sama. Tuhan, aku minta ampun. Terus tiba-tiba saudara, tiba-tiba sekali. Dia digerakkan sama Tuhan untuk menghubungi saya, ngajak makan. Nah, kemudian waktu saya baca kayak gitu, saya langsung bilang, yuk kita jalan. Udah, kayak gak ada apa-apa. Lalu selesai makan begitu ya, saya minta maaf terlebih dahulu, saya ceritakan begini-begini, dia juga begitu. Menceritakan begini, udah. Lalu kami doa bareng-bareng, udah selesai kami doa bareng-bareng, sudah selesai. Coba, ketika kebenaran tidak ditaruh di dalam diri kita, sewaktu kita, karena kita tidak akan pernah, orang kalau gak percaya Tuhan susah melakukan kebenaran. Orang kalau nggak menghormati Tuhan, susah untuk melakukan kebenaran ini. Makanya gampang sekali saudara untuk melihat, ketika engkau susah mengampuni, engkau tidak melakukan kebenaran, engkau berarti tidak percaya Tuhan. Dan maaf, engkau tidak menghormati Tuhan. Dan itu tiba-tiba tuh selesai dengan sempurna. Bahkan kami pelayanan bareng gitu ya, terus gitu ya. Saya mengajarkan kepada dia pelayanan gitu, terus. Udah selesai gitu aja. Gak perlu ada sakit penyakit. Amin. Karena waktu kita marah sama orang, pasti kepalanya langsung sakit. Wah, pening gitu. Itu yang terjadi sama saya pada waktu itu. Jadi sudah tahu ya. Kebenaran yang memerdekakan kau. Kau pengen merdeka apa? Merdeka dari sakit penyakitmu, lakukan dulu ini. Saya nggak tahu, Roh Kudus lagi ngomong sama Anda dan Anda. Lagi ngomong satu persatu yang ikut live ini. Tuhan Yesus lagi ngomong sama saudara. Kalau engkau pengen merdeka, Tuhan lagi ngomong di hatimu. Lakukan itu. Ya. Kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Gak bisa mengampuni orang itu hamba dosa. Kita diberhamba apa? Termasuk ketakutan. Jangan diperbudak dengan ketakutan. Karena sewaktu kita tidak percaya sama Tuhan, itu hamba dosa, itu hamba ketakutan. Kayak tadi jemaat yang saya ceritakan tadi itu. Tiap kali ketemu sama saya, takut. Dia diperbudak dengan ketakutan. Saya ketemu juga dengan jemaat yang suka utang. Dia diberhamba dengan uang. Dari dulu kasusnya tentang uang terus gak kelar-kelar. Diperbudak dengan uang. Investasi gede-gedean udah pernah bangkrut, udah pernah ini, diulang lagi. Judi, diberhamba dengan judi. Diperhamba dengan uang. Orang kalau sudah diperhamba sama uang, gampang sekali jatuh dalam dosanya. Investasi gede-gedean, utang gede-gedean, bikin usaha gede-gedean, gak mikir resikonya seperti apa. Kenapa? Hamba uang. Kekristenan itu tidak alergi kaya, saudara. Gak alergi kaya loh. Kita memang hidup itu Tuhan akan memberikan kita kelimpahan. Tapi yang terpenting adalah fokusnya itu loh. Yang digaris bawah itu fokusnya. Soal kaya, berkelimpahan, itu kalau Tuhan berkenan, bonus yang Tuhan kasih, engkau akan menikmati itu. Tapi kalau fokusnya kepada uang, contoh saudara ya, contoh. Kita punya utang banyak banget. Ya memang ya kalau utang banyak banget berarti kan kita harus bayar toh. Nah kalau hari Minggu kita sampai rela gak pergi ibadah demi bayar utang, itu sudah diperhamba sama utang. Anda sudah diperbudak sama utang. Sampai engkau gak mau ibadah, gak mau pelayanan, gak bisa saat teduh, demi kerja, demi bisa bayar utang. Engkau lagi diperbudak dengan uang. Itu loh maksudnya. Itulah mengapa selalu ada waktu rest. Orang gampang frustrasi karena orang takut, karena orang apa dan lain sebagainya. Gampang banget frustrasi, takut dan lain sebagainya. Engkau perlu rest. Rest itu apa toh? Berhenti. Kebanyakan daripada kita tuh kayak udah kayak
Berperilaku kayak ninja. Pengennya cepet kelar. Salah loh. Kayak tadi kan saya sudah saksikan. Saya itu tipe orang yang tunggu dulu Tuhan bicara apa. Kalau Tuhan belum bicara apa-apa, saya tidak akan pernah melakukan apapun. Saya tidak akan pernah melakukan apapun kalau Tuhan belum bicara apa-apa. Jadi tunggu dulu Tuhan bicara apa. Saya juga cinta uang sebelum-sebelumnya. Makanya saya ditegur sama Tuhan. Oke, itu cinta uang ini. Semua ditutup. Sampai saya punya pengalaman semua pintu tertutup kalau soal uang. Ditutup semua. Sampai saya nggak punya uang sama sekali. Makanya belajar merespon dengan benar. Tetap nabur kok. Selama responmu benar. Selama kau melakukan yang ini tadi tuh. Meninggikan Tuhan. Percaya Tuhan. Tinggal dalam firman-Nya. Maka kebenaran akan ada pada kita. Sekalipun uang tidak kau pegang, engkau tetap akan bisa hidup. Gak perlu frustrasi. Kenapa harus frustrasi? Kenapa harus stres? Lakukan ini saudara. Saya ngalami. Jangan ada lagi kasus nasi dan garam. Seperti tadi saya bilang. Responmu terhadap Tuhan seperti apa? Benihmu apa? Dua hal ini lakukan. Maka gak akan pernah terjadi nasi dan garam itu gak akan terjadi. Ya. Jadi kalau yang ikut live, engkau susah. Hari-hari ini susah makan sampai gak ada beras. Dua hal ini perhatikan. Cara engkau merespon Tuhan sama benih apa yang kau tabur. Dua hal ini yang akan menentukan apa engkau akan dapat apa. Slow. Santai aja saudara, santai. Gak perlu ngoyo yang kayak apapun. Di dalam Tuhan itu gak perlu ngoyo saudara. Senengin aja hati Tuhan, senengin. Makanya tabur benih. Tuhan ajarkan kepada saya, waktu saya kehilangan pekerjaan, Tuhan kasih apa? Tabur benih. Bayangin aja saudara, baru juga kena PHK. Tuhan bilangnya apa? Ambil deposito, bagikan sembako, itu tabur benih. Karena Tuhan ternyata tahu bahwa ke depan-depannya terjadi itu kan, pandemi kan. Itu kan masa susah. Coba aja saya tidak mendengar. Mungkin saya tidak akan pernah tahu hidup berkelimpahan itu kayak gimana. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak ini namanya Yesus ya, A-nya A besar. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, jadi ketika kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, maka kita pasti adalah orang-orang yang merdeka. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun merdeka. Jadi waktu engkau gak merdeka, GERD lah, lambungmu sakit lah, sakit kepala lah, sakit apa lagi, engkau tidak merdeka dengan ini, maka Tuhan katakan apa? Tinggal dulu nih di dalam aku terlebih dahulu, supaya engkau merdeka. Ya enggak? Sama kayak tadi tuh, sudahlah teman-teman. Kepepet itu tuh sudah makanan sehari-harinya saya. Semuanya sebab mepet-mepet. Mau bayar listrik mepet. Mau bayar internet mepet. Mau bayar ini mepet. Tapi selalu tepat waktu. Berkat itu ada. Saya gak perlu sampai ngerang, Tuhan belum bayar ini, Tuhan belum bayar ini. Ngapain melakukan itu? Kalau engkau berteriak kayak begitu, hati-hati sekali. Engkau tidak percaya. Makanya saya punya rasa sungkan di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan yang ini belum, tapi aku percaya. Pasti gak apa-apa. Oke, Tuhan,
Aku percaya tepat waktu. Udah, gitu aja. Biarkan hatimu tetap bersuka cita. Saya biasanya tersenyum. Tuhan yang ini kecil sih sebenarnya Tuhan. Udahlah, aku percaya kok, Engkau pasti bisa. Oke Tuhan, Engkau mau aku melakukan apa hari ini? Tuhan, agenda aku hari ini adalah ketemu sama orang ini. Yang kebutuhan yang tadi tuh tidak saya pikirkan. Nih. Apabila anak, berarti Yesus itu memerdekakan kita, maka kita merdeka. Jadi ngapain mesti kau doa, Tuhan utangku banyak, Tuhan utangku banyak. Gak usah menghabiskan energi untuk itu. Anda gak perlu menghabiskan energi untuk begituan, saudara. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan aku kesempatan untuk hidup. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru. Sekarang Kau mau apa Tuhan? Waktu kita ngomong kayak gitu, Kau kan kepepet nih. Tanya sama Tuhan, tanya Tuhan, aku harus apa sekarang Tuhan? Tolong aku Tuhan. Aku harus apa sekarang? Tuhan mau apa? Ojo datang kepada Tuhan kebutuhan, woy. Senengin hati Tuhan. Tadi 2 hal toh. Yang pertama, bagaimana cara kita memperlakukan Tuhan? Yang kedua, tabur benih. Amin. Ya, gak perlu kau stres. Gak usah stres saudara. Tenangkan diri. Ya, tenangkan dirimu. Jangan bising. Isi kepalamu tuh jangan bising dengan kebutuhan. Kalau udah mulai bising dengan kebutuhan, ketakutan, kekhawatiran, susah melakukan ini dan itu dan lain sebagainya, rest. Sing anteng. Orang kalau anteng, tenang, itu tuh yang pertama relax, itu tuh bisa mendengarkan suara Tuhan dengan jelas. Bukan suara dirimu. Karena kalau pikiranmu udah numpuk, udah rasanya kayak begitu, artinya Anda harus diam. Rest. Amin ya. Jangan jadi hamba stres. Jangan jadi hamba frustrasi. Jangan jadi hamba yang suka takut-takut dan khawatir-khawatir. Yang ikut live harus sehat senantiasa. Sehat tubuh, jiwa, dan roh. Amin. Oke, saya selesai saudara. Tuhan Yesus dahsyat ya. Musuh terbesar siapa? Tunjuk diri sendiri. Jadi sudah tahu ya. Tadi apa saudara? Meninggikan Tuhan terlebih dahulu ya. Puji Tuhan dulu. Lalu yang kedua, percaya. 3, tinggal di dalam firman Tuhan. Amin. Yang keempat, tabur benih. Tabur benih terus. Tabur benih saudara ya. Hari ini saudara, hari ini begitu selesai saat teduh, kita kan habis ini kita doa. Tanya sama Tuhan. Tuhan tadi saat teduhnya begini. Engkau mau aku tabur apa buat engkau? Tanya sama Tuhan. Engkau mau aku tabur apa Tuhan? Roh Kudus akan memberitahukan kepada Anda. Tabur apa? Tabur apa? Jangan takut saudara ya. Saya tahu saudara, ada yang sangat berkesusahan sekali. Di salah satu dari live ini, yang gak tahu ya, salah satu atau beberapa ya. Anda sedang dalam ketakutan. Ketakutan melihat masa depan. Dengar baik. Di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Dan kasih itu adalah Yesus. Dan kasih itu yang memerdekakan hidup kita. Jadi engkau yang lagi takut pagi hari ini. Tuhan lagi ngomong sama kamu. Gak usah takut. Amin. Gak usah takut. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau lagi. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada
kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Dengar baik saudara. Tuhan dengan lembut menyampaikan ini. Dia adalah Allah penuh kasih. Dia Tuhan yang akan menyembuhkan hatimu. Dia Tuhan Allah yang memulihkan batinmu. Segala hal ketakutan yang meliputi engkau pagi hari ini, Tuhan sanggup angkat asalkan engkau lakukan dua hal ini. Yang pertama adalah perlakukan Tuhan dengan penuh rasa hormat dan takut. Lalu yang kedua, tabur benih. Roh Kudus akan memberitahukan apa yang kau harus lakukan. Dan lakukan itu. Miliki hati seperti Abraham. Waktu Abraham serahkan Ishak, dia nggak nego yang seperti apa. Dia tahu bagaimana menghormati Tuhan. Dia tahu bagaimana memuliakan Tuhan. So pagi hari ini Tuhan katakan, gak usah takut dengan apapun yang sedang kau hadapi. Senangkan hati Tuhan. Muliakan hati Tuhan. Mau tekanannya segede apapun, muliakan saja. Bahkan saudara, koreksi saya kalau saya salah, tapi Anda bisa DM saya. Ada yang terancam masuk penjara. Ada yang terancam masuk penjara dan kau sangat ketakutan. Karena kau tidak sanggup untuk membela itu. Tuhan katakan, jangan takut. Biarlah perkenanan Tuhan turun atasmu. Biarlah perkenanan Tuhan itu turun atasmu. Dan tetap engkau tabur benih di masa-masa susahmu. Tabur benih. Doakan orang. Berkati orang. Senangkan hati Tuhan. Terus. Di masa-masa kepepetmu. Tuhan sanggup membelamu. Kalau itu Anda saudara, angkat tanganmu saudara. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk mungkin ada jemaatmu yang ngalamin ini. Sebuah ketakutan yang luar biasa dahsyat yang harus dia rasakan ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau Tuhan Allah yang memberikan kekuatan baru. Biar Engkau Tuhan Allah yang memberikan kemurahan hati-Mu kepada hamba-Mu ini. Segala ketakutan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mengangkat segala ketakutan itu dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah fresh anointing turun dalam nama Tuhan Yesus. Pulih sempurna hatimu. Pulih sempurna. Dan biarlah jiwamu merdeka pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Penuh dengan nyanyian. Engkau akan nyanyi terus. Engkau akan nyembah Tuhan terus. Enggak berhenti engkau akan nyembah Tuhan terus. Mulutmu akan penuh dengan pujian penyembahan. Terima itu saudara. Oh iyalah wala wala wala. Oh iyalah wala wala wala. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapak hamba-Mu berdoa untuk Anda yang kena sakit stroke. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu turun atas hamba-Mu yang kena sakit stroke ya Tuhan. Kasih Tuhan terus mengalir. Ada hati yang terus nyembah Tuhan. Ada hati yang terus memuliakan Tuhan. Ada hati yang terus meninggikan nama Tuhan. Mari saudara. Engkau yang kesusahan angkat tangan karena engkau kena sakit stroke. Engkau yang kesusahan angkat tangan. Biarkan hatimu yang nyembah Tuhan. Biarlah mulutmu yang memuji Tuhan. Tuhan, kau melihat anakmu yang lagi kena stroke ini. Mereka kesusahan buat angkat tangan. Tapi biarlah kemurahan hatimu terus mengikat atas anakmu ini ya Tuhan Yesus. Hatinya yang terus memuji Tuhan. Ada roh pujian penyembahan terus ada di dalam hatinya ya Tuhan. Sembuh pulih sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Semakin sakit tanganmu kau angkat. Pujian penyembahan akan terus dilepaskan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Anda yang ada di kursi roda, Anda bisa angkat, Anda bisa pegang tanganmu, pegang kakimu, dan kau mengangkat tanganmu sambil memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Sebab kau besar, sebab kau besar, sebab kau luar biasa dahsyat, sebab kau besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kau baik, kau dahsyat, kau luar biasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Menyembuhkan Anda. Memulihkan keadaan Anda. Memerdekakan Anda pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Merdeka sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkat yang baru turun atas setiap kami ya Tuhan. Kami perkatakan hari ini adalah hari penuh berkat.
Kami katakan hari ini adalah hari penuh kegirangan. Hari ini dilepaskan, ada kemerdekaan, Tuhan lepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Thanks God. Haleluya, haleluya. Berkat yang baru memenuhi kita semua pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Biarlah perkenanan Tuhan turun memenuhi kami semua pagi hari ini dan sampai seterusnya. Keluar masuk kita diberkati Tuhan. Semua yang kita kerjakan atas perkenanan Tuhan diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Wow. Haleluya. Oke, selesai saudara. Sampai ketemu besok pagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom.